Halo sahabat Dr. Sher, selamat bertemu kembali dalam podcast Dr. Sher, Desktop. Kali ini bersama tamu yang sangat spesial. Siapakah dia? One and only Pak Tutuk Utomo. Halo Pak Tutuk, apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih. Iya, jadi ini kayaknya podcast kita sudah mau 2 tahun, tapi kalau tidak salah ini baru kali pertama ya? Baru kali pertama Pak Tutuk berada di sini. Wah, ini pelanggaran ini, Din. Siap. Oke, baik. Mungkin sebagian sahabat di sana sudah ada yang mengenal, tapi mungkin ada baiknya kali Pak Tutuk bisa memperkenalkan diri kepada para sahabat sekalian dan mungkin para semua penonton yang ada di luar sana, Pak. Ya, terima kasih Ansel. Ya, salam kenal para sahabat Dr. Sher. Nama saya Tutuk Utomo Nuradi. Saat ini saya dipercaya oleh organisasi untuk menjadi ketua yayasan sekaligus ketua pelaksana harian atau managing director. Jadi tugas untuk operation sekaligus pengelolaan networking dan berjejaring itu menjadi salah satu tugas yang dibebankan organisasi ke saya. Wah, luar biasa. Ya. Jadi tadi dari yang disebutkan memang ini luar biasa sibuk ya, Bapak ya. Lumayan. Mungkin sebelum kemana-mana, Pak, apa sih yang lagi hektik sekarang yang sedang dikerjakan, Pak? Sebelum kita membahas kemana-mana. Ya, untuk tahun 2024 ini sebenarnya adalah kelanjutan ya, kesinambungan dari apa yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Dan kebetulan di tahun 2023 kita mendapatkan beberapa pencapaian yang membutuhkan tindak lanjut seperti terkait dengan kerjasama bersama BPJS Kesehatan. Selain daripada itu, sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Kesehatan tahun 33 tahun 2023 tentang rumah sakit kapal, itu mengharuskan Dr. Sher mulai berproses untuk membangun ataupun menyelesaikan perizinan rumah sakit kapal. Ini menjadi perizinan rumah sakit kapal pertama di Indonesia ya. Jadi Dr. Sher dipercaya, salah satu rumah sakit kapalnya dipercaya untuk menjadi pilotingnya untuk perizinan rumah sakit kapal. Pionir ya dalam hal ini. Pionir, Pak. Ya. Baik Pak. Jadi mungkin itu yang menjadi awal untuk kemudian Pak sedikit kita melihat di perjalanan 2023. Mungkin para sahabat dan publik di luar sana ingin mendengar Pak selama setahun yang sudah berjalan, yang sudah berlalu di 2023, apa saja sih Pak yang kalau kita boleh rangkum, boleh kita highlight, apa yang kemudian menjadi jihad dari Dr. Sher di tahun 2023 yang sudah lewat? Ya, terima kasih Ansel. Jadi memang tahun 2023 ini menjadi tahun yang cukup krusial buat Dr. Sher karena memang ada beberapa hal yang kita capai dan menjadi entry point untuk perkembangan Dr. Sher selanjutnya. Salah satunya adalah yang pertama perpindahan kantor. Jadi Dr. Sher pindah kantor dari yang dulunya di MGK Kemayoran pindah ke Kebonjeruk. Kantor ini menjadi kantor yang akan ke depan mengkoordinir semua program-program Dr. Sher di Indonesia. Kantor ini dipilih di lokasi Kebonjeruk karena memang kebetulan dekat dengan lokasi layanan kita dan juga implementasi program berjalan. Salah satunya adalah Kaki Bengkor. Yang kedua, selain daripada pindah kantor, kita tetap berusaha melayani masyarakat di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia melalui kegiatan rumah sakit apung dan dokter terbang serta pelayanan medis urban. Diperkirakan ini masih sementara kita hitung ada sekitar 80.000 pasien yang kita layani selama tahun 2023 melalui pelayanan-pelayanan medis tersebut. Lalu di tahun 2023 juga kita tergabung dalam kolaborasi Bebas TB, salah satu konsorsium yang didukung oleh USAID di Indonesia bersama Kementerian Kesehatan
untuk mengentaskan isu tuberkulosis di Indonesia bebas TB tahun 2030. Jadi Dr. Syar bersama beberapa anggota konsorsium di Indonesia, ada 7 anggota konsorsium di Indonesia, ini saat ini menjadi salah satu motor penggerak membantu pemerintah dalam mengatasi isu TB yang saat ini di Indonesia itu di ranking kedua ya. Ranking kedua Pak ya. Ranking kedua di dunia. Di 2023 juga ini menjadi sebuah batu pijakan bagi Dr. Syar untuk mulai terlibat aktif dalam membantu Kementerian Kesehatan dan juga pemerintah Indonesia dalam menghadirkan pelayanan medis di wilayah-wilayah terpencil. Salah satunya adalah dengan penandatanganan MOU dengan BPJS Kesehatan. Jadi pada bulan April atau Juni itu diselenggarakan penandatanganan MOU bersama BPJS Kesehatan dan juga disaksikan oleh Kementerian Kesehatan untuk pelayanan medis yang akan diklaim, yang bisa diklaim ke sistem BPJS Kesehatan. Ini menjadi sebuah terobosan karena sebelumnya pelayanan rumah sakit apung atau rumah sakit kapal itu tidak bisa mendapatkan atau belum masuk ke sistem kesehatan nasional. Nah, ini menjadi poin yang sangat penting karena hal ini menjadikan rumah sakit apung atau rumah sakit kapal saat ini menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang legal dan formal di Indonesia. Sama halnya seperti fasilitas kesehatan yang lain seperti rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ada di darat gitu Pak ya. Betul, yang ada di darat. Jadi ini menjadi salah satu terobosan ya, penting di Indonesia. Karena konteks Indonesia dengan 17.000 pulau, banyak wilayah-wilayah pulau-pulau terpencil yang sulit untuk akses ke fasilitas kesehatan, membutuhkan inovasi dan terobosan. Kelihatannya inovasi dan terobosan ini juga menjadi sebuah pengakuan ya. Karena di tahun 2023 di bulan Desember Dr. Syar kemudian memenangkan penghargaan. Wah, ya, ini Pak ya. Betul sekali. Penghargaannya di depan ini. Jadi memang mungkin para sahabat bisa melihat ini adalah penghargaan internasional pertama kali yang didapatkan oleh Yayasan Dokter Peduli ya. Jadi ini adalah penghargaan untuk kita semua, pencapaian untuk kita semua karena ini membuktikan bahwa program dan inovasi yang dikembangkan oleh Yayasan Dokter Peduli atau Dr. Syar itu mendapatkan pengakuan dan juga dirasa oleh masyarakat di Indonesia dan juga diperhatikan oleh dunia internasional. Wow. Ya, itu kurang lebih highlight di tahun 2023. Di 2023 ya. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Tutuk, itu udah dalam 1 tahun itu satu rentetan panjang dan cukup komprehensif ya. Betul. Pak ya, mulai dari advokasi, lalu kemudian tadi juga menjadi motor penggerak untuk dinas Kementerian Kesehatan dan tadi yang luar biasanya tadi ini adalah penghargaan internasional pertama kita. Betul. Dan kalau tidak salah ini diserahkan oleh Bapak menerimanya di Dubai dalam acara COP 18 ya Pak ya. COP 28. Oh, COP 28 dan itu diserahkan langsung oleh disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi ya. Betul sekali. Jadi memang sebuah kehormatan bagi organisasi untuk bisa mendapatkan kesempatan ya bertemu dua pemimpin negara besar ya. Dan pada saat yang memang di tengah-tengah event internasional COP 28 ya, yang berbicara tentang bagaimana dunia berusaha untuk mengurangi isu efek gas rumah kaca ya, dan juga renewable energy atau energi terbarukan. Kalau kita menonton tayangan saat Pak Tutuk menerima itu kayaknya sempat tuh dipeluk gitu kali sama saya, kayak
kalau komentar siapa kemarin itu ya? Oh, ini kayak ketemu kawan lama. Apa yang dibilang itu sebenarnya waktu itu Pak? Waktu si presidennya itu Iya. bicara ngobrol sama Pak Tutut sesaat sebelum menyerahkan ini. Jadi memang ini sebuah apa ya, bisa dibilang mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan orang yang menginisiasi sebuah perubahan selama 15 tahun itu memang sebuah kesempatan yang jarang gitu ya, atau mungkin sekali seumur hidup. Kebetulan memang Presiden UAE pada waktu itu menyerahkan secara langsung ya penghargaan kepada pemenang, dan itu merupakan sebuah tradisi yang sudah berjalan 15 tahun, karena penghargaan Zayed Sustainability Prize itu sudah berjalan 15 tahun di dunia. Jadi banyak penerima penghargaan dari berbagai belahan dunia, dari berbagai negara. Dan untuk sektor kesehatan, kebetulan Dr. Syar terpilih untuk menjadi pemenang. Pada waktu seremoni penerimaan penghargaan, beliau secara khusus mengingat kedekatan dengan Indonesia gitu ya. Beliau secara khusus mengambil waktu untuk bisa dibilang beramah tamah lah ya. Jadi beliau menanyakan tentang bagaimana kondisi negara Indonesia, terus kemudian salah satu hal yang menarik adalah beliau bertanya apakah saya secara pribadi itu pernah bertemu dengan Presiden Indonesia waktu itu ya. Pak Joko Widodo gitu ya. Terus saya menjawab waktu itu bahwa karena saya juga bukan siapa-siapa gitu ya, dan Dr. Syar juga bukan organisasi yang besar gitu ya. Saya menjawab bahwa memang biasanya kami bisa melihat Presiden Jokowi itu di televisi. Nah, terus Presiden UAE itu kemudian tersenyum merangkul saya, terus dia bilang bahwa itu Presiden Indonesia ada duduk di sana gitu. Iya. Terus sambil menunjuk tribun kepresidenan. Ya. Dan beliau bertanya apakah saya mau ketemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia. Terus saya bilang saya mau, tapi apakah diizinkan, saya bilang gitu. Iya. Presiden UAE pada waktu itu terus kemudian menjawab break some rules dia. Oh, break some rules. Saya langgar aja apa-apa. Iya, break some rules. Meet your president. Oh, terbaik. Sambil dia menunjuk kepada pengaman, tim pengaman di tribun kepresidenan supaya minggir gitu ya, memberikan jalan gitu. Dan akhirnya di antara semua pemenang Zayed Sustainability Prize, hanya Indonesia yang memang mempunyai kesempatan bertemu antara pemimpin negaranya bersama dengan pemenangnya gitu ya. Jadi memang waktu itu kemudian saya diberi kesempatan untuk berjabat tangan dengan Pak Presiden Jokowi, walaupun di benak sudah tersusun semua kata-kata dan kalimat, begitu di depan hilang semua. Hilang semua aja. Jadi ya begitulah. Pokoknya Tapi senyumnya yang dilebarin. Tapi kelihatan ngobrol juga tuh sebenarnya. Ya sebenarnya Pak Jokowi bilang begini. Jadi Syekh Zayed itu sudah memberitahu Pak Jokowi bahwa ada salah satu pemenang penghargaan ini. Udah dibocorin. Itu dari Indonesia, tetapi tidak menyebutkan siapa. Iya. Jadi ini menjadi semacam kejutan, dan Pak Jokowi mengucapkan selamat kepada Dr. Syar atas penghargaan ini. Ya, ini merupakan sebuah momen yang sangat baik ya, karena di 2023 menurut saya pencapaian yang luar biasa di bidang kesehatan itu memang menjadi semacam titik yang kita patut semua tandai untuk tahun 2023. Kenapa? Karena di 2023 ada Undang-Undang Kesehatan nomor 23 ya Pak ya?
ya undang-undang kesehatan yang baru yang direvisi, terus ada peraturan Kementerian Kesehatan tahun 33 tahun 2023 tentang rumah sakit kapal yang melegalisasi dan memformalkan rumah sakit apung ataupun rumah sakit terapung itu menjadi salah satu fasilitas kesehatan di Indonesia. Kemudian pengembangan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi sebenarnya tahun 2023 ini menjadi momentum yang sangat baik ya, untuk kita semua, terkhususnya masyarakat Indonesia yang hidup dan tinggal di wilayah-wilayah pulau-pulau terpencil di Indonesia untuk bisa merasakan bahwa ke depan itu akan ada usaha-usaha dari berbagai pihak, terutama pemerintah, untuk mendukung dan meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah mereka. Luar biasa. Ya. Jadi awal tahun diawali dengan kantor baru, kemudian di akhir tahun itu diakhiri dengan indah dengan penghargaan Zayed Internasional. Itu luar biasa. Komplit, perfecto gitu ya. Siap. Ya, oke, baik Pak Tutuk. Dari tadi Pak, sekian kemudian yang kemudian menjadi pundi-pundi gitu yang kita kumpulkan dalam 1 tahun ya, semua kekayaan yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita lewati. Mungkin juga Pak, sebagai sahabat, sebagai keluarga kita, masyarakat di luar sana, para sahabat kita, para relawan kita ingin mendengar, kalau mungkin kalau mau kita sharing Pak, apa yang kalau dibilang yang most challenging, yang paling menantang gitu Pak, yang selama di 2023 ini, kalau boleh Bapak ringkaskan. Pada tahun 2023 itu memang fase-fase di mana Yayasan Dokter Peduli atau Dr. Share itu dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya berbicara di level makro gitu ya, berbicara membantu pemerintah, dalam hal ini terkhususnya Kementerian Kesehatan bersama juga dengan BPJS Kesehatan, bagaimana bisa bersama-sama untuk membangun sistem pelayanan kesehatan melalui rumah sakit kapal. Ini sudah barang tentu membutuhkan kompetensi dan kapasitas organisasi ya. Dan Dr. Share memang mau tidak mau harus beradaptasi dengan proses ini. Jadi kita mulai belajar tentang bagaimana sih sistem klaim BPJS. Kita mulai belajar tentang bagaimana sih mekanisme penyusunan perundang-undangan dan regulasi di pemerintah. Jadi diskusi panjang yang harus kita lalui, pembagian tugas dan tanggung jawab untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah membangun regulasi, itu adalah sebuah tuntutan ya, yang baru yang dibebankan ke Yayasan Dokter Peduli. Selain daripada itu, Dr. Share memiliki sebuah kerinduan untuk bisa melayani di wilayah Papua menggunakan rumah sakit Apung Nusa Waluya II, yang notabene menjadi armada rumah sakit kapal yang paling besar yang dimiliki oleh Dr. Share, yang sudah barang tentu membutuhkan biaya yang besar pula. Memang di tahun 2023 Dr. Share mendapatkan kesempatan untuk networking yang baru gitu, berjejaring dengan perusahaan-perusahaan yang memang peduli kepada isu kesehatan di wilayah, salah satunya dengan Pertamina International Shipping atau PIS. Jadi Dr. Share diberikan kesempatan untuk bisa melayani di wilayah Papua dengan armada Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II. Tetapi di lain pihak kita juga berbicara bahwa pembiayaan di wilayah Papua itu tidak murah. Jadi kita berbicara BBM, kita berbicara transportasi penerbangan dari wilayah, misalnya dari Jakarta ke wilayah Papua, yang itu tidak murah. Oleh sebab itu Dr. Share dituntut untuk bisa membangun jejaring ya, membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang memang berkepentingan dan memiliki dampak atau influence
ke isu-isu seperti BBM, isu-isu seperti transportasi. Dan di akhir 2023 itu bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, Dr. Sher bisa bertemu dengan Komisaris Pertamina untuk mulai menyusun kira-kira strategi seperti apa sih yang bisa dipakai dan bisa disusun bersama-sama untuk bisa membantu pelayanan rumah sakit kapal. Tidak hanya rumah sakit kapal dari Dr. Sher, tapi rumah sakit kapal yang saat ini beroperasi di Indonesia supaya bisa mendapatkan subsidi atau dukungan dari Pertamina. Dengan harapan ketika memang subsidi dan dukungan ini bisa dirasakan, maka akan lebih banyak pemain-pemain rumah sakit kapal yang bisa berkembang di Indonesia, sehingga lebih banyak masyarakat di wilayah kepulauan yang bisa terjangkau dan terdampak melalui pelayanan kesehatan. Luar biasa. Jadi ada masalah peningkatan kapasitas, lalu kemudian jejaring tadi ya Pak ya. Dan memang seperti yang dijelaskan Pak Tutuk, para sahabat sekalian, fuel bahan bakar ini memang merupakan salah satu cost yang paling tinggi ya, betul. Kalau tidak salah ya Pak ya, dalam pengoperasian kapal-kapal rumah sakit kita. Betul. Ya, jadi memang kalau dihitung-hitung ya, gitu ya, secara pembiayaan pelayanan medis menggunakan konsep rumah sakit kapal, pembiayaan terbesar sudah barang tentu di bahan bakar, karena memang kebetulan di rumah sakit kapal itu semua peralatan, perlengkapan operasi dan alat-alat pendukung semuanya itu didukung oleh AE ya, atau generator ya, termasuk dalam mobilisasinya gitu ya. Nah, itu semua membutuhkan bahan bakar. Jadi kalau di presentasi proporsinya itu bahan bakar itu bisa mencapai 30-40% total biaya operasi rumah sakit kapal. Biaya yang kedua itu biasanya transportasi. Transportasi itu meliputi tiket sampai dengan transportasi lokal menuju lokasi di mana rumah sakit kapal bersandar. Karena rumah sakit kapal pasti akan bersandar di wilayah-wilayah yang sulit akses. Jadi bisa dibayangin pasti transportasinya panjang dan lebih dari satu. Lebih dari satu kali trip gitu ya. Jadi estafet. Itu menjadi ya betul, estafet. Jadi itu menjadi komponen kedua, dan komponen ketiga itu terkait obat-obatan, alat kesehatan, dan logistik pengiriman. Jadi tiga komponen itu adalah tiga komponen terbesar yang memang saat ini menjadi concern organisasi, sehingga organisasi membuka diri untuk berjejaring dengan berbagai pihak. Bagaimana kita bisa memaksimalkan dampak di masyarakat dan juga mengurangilah pembiayaan-pembiayaan yang memang memberatkan bagi pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil. Ya, luar biasa. Ya. Sekarang kita berada di 2024, hari ini 26 Januari ya. Pak, sebentar lagi masuk Februari, pesta demokrasi dan seterusnya. Sekarang mungkin kita recall tadi ke belakang, ada begitu banyak berkat yang boleh kita syukuri, ada begitu banyak pelajaran. Dan sekarang facing 2024 ini Pak, yang terhampar ini, kita berada di lembaran pertama di tahun ini. Mungkin bisa dibagikan ke publik, ke para sahabat sekalian, Pak Tutuk, apa nih yang menjadi target kita di 2024 ini, kalau mungkin bisa dikerucutkan ke dalam beberapa poin, sehingga mungkin para sahabat di luar sana, atau mungkin yang mau tadi berjejaring dan mau ikut mendukung juga bisa mengetahui apa yang akan kita lakukan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang 2024 secara tuntutan menjadi lebih berat ya, ekspektasinya lebih besar, karena 2023 dibuka dan ditutup dengan sebuah pencapaian yang luar biasa. Di 2024 ini sudah barang tentu kita akan melanjutkan hal baik yang sudah kita lakukan di 2023. Beberapa hal yang kita perlu fokuskan di 2024 adalah, yang pertama, kita harus memastikan bahwa
pendekatan dan perjuangan serta usaha yang dilakukan di level makro. Dalam hal ini terkait dengan bagaimana kita berbicara perizinan rumah sakit kapal, kita berbicara tentang klaim BPJS, kita berbicara tentang bagaimana rumah sakit kapal kemudian bisa mendapatkan subsidi atau keringanan biaya di BBM-nya, itu menjadi fokus yang penting. Kenapa? Karena ini tidak boleh terputus. Usaha ini tidak boleh terputus, apalagi dengan bersamaan dengan pemilu ya. Ya. Jadi diharapkan pemimpin-pemimpin ke depan yang akan memimpin Indonesia juga menaruh perhatian penting akan usaha-usaha pelayanan kesehatan di wilayah terpencil ini. Salah satunya melalui rumah sakit kapal. Bahwa sudah ada pondasi yang baik. Ya. Sudah ada pondasi yang baik yang sudah dibangun terkait regulasi, terkait sistem finansial health financing melalui BPJS Kesehatan dan juga melalui diskusi-diskusi dengan Pertamina. Bagaimana itu bisa dilanjutkan di 2024. Yang pertama. Yang kedua, Dr. Share tetap berkomitmen untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil melalui pengoperasian armada rumah sakit kapal maupun pendekatan-pendekatan seperti dokter terbang dan pelayanan medis urban. Jadi kami tetap akan memperluas wilayah cakupan dari pelayanan medis untuk masyarakat di wilayah terpencil. Terkhususnya di 2024 ini akan ada penambahan salah satu armada rumah sakit kapal. Wow. Dengan harapan lebih banyak lagi masyarakat yang bisa terdampak ya. Jadi berkat dukungan dari para sahabat semua, sehingga Dr. Share saat ini bisa memiliki 3 armada rumah sakit kapal yang bisa beroperasi. 3 Pak ya? 3 yang bisa beroperasi mendukung pelayanan masyarakat di Indonesia. Terus selain daripada itu, kami juga saat ini meningkatkan pelayanan melalui program-program yang terintegrasi dengan klinik-klinik di daerah. Saat ini Dr. Share memiliki 3 klinik yang memang beroperasi di daerah, seperti di Sentani, di K dan di Nias, selain daripada klinik yang ada di Jakarta ya. Jadi 3 klinik di daerah dan 1 klinik di Jakarta. Harapannya ini bisa memperluas dampak untuk masyarakat yang kita layani, terkhususnya beberapa isu yang menjadi fokus pelayanan Dr. Share seperti kaki bengkok. Kaki bengkok untuk 2024 ini ya. 2024. Target Dr. Share untuk kaki bengkor di tahun 2023 kemarin itu kita sudah bisa menjangkau sekitar 130 anak di seluruh Indonesia, dan kita akan tambah 300 lagi di 2024. Wow. Sehingga lebih banyak masyarakat, anak-anak yang masyarakat lebih banyak teredukasi terkait kaki bengkor, sehingga stigma bahwa anak dengan kaki bengkor itu akan kemudian menjadi anak cacat itu bisa berangsur-angsur kita pulihkan gitu ya. Dan lebih banyak anak-anak yang lahir dengan kaki bengkor itu bisa berjalan seperti anak normal lainnya. Jadi ini kita berbicara tentang bagaimana kita berkontribusi untuk merubah hidup seseorang. Life changing gitu ya. Life changing. Jadi makro, operasional, dan yang ketiga sebagai bentuk tindak lanjut dari penghargaan Zayed Sustainability Prize, akan ada beberapa inisiatif-inisiatif baru yang mungkin akan muncul karena akan lebih banyak organisasi-organisasi internasional yang ingin belajar gitu ya. Kita sudah ada beberapa organisasi internasional yang menghubungi Dr. Share untuk bisa melihat bagaimana pelayanannya, sehingga kita bisa membuka jejaring-jejaring baru. Harapannya lebih banyak mitra, lebih banyak volunteer, dan juga lebih banyak masyarakat yang kemudian mengenal pelayanan wilayah-wilayah terpencil di Indonesia, kemudian berkontribusi ya, untuk turut membantu saudara-saudara kita berada di sana. Wow. Jadi tadi ada masalah makro,
lalu kemudian operasional, lalu dan yang kemudian yang ketiga tadi bagaimana kemudian karena tadi kita sudah scale up ke level global. Nah, ini kemudian ini teman main kita ini juga jadi udah makin Iya. mereknya udah ini ya. Iya, Inter- jadi memang akan lebih banyak organisasi ya di level internasional yang ingin mengenal lebih jauh bagaimana sih pelayanan kesehatan di Indonesia, sehingga ini membuka peluang tidak hanya bagi dokter share sebenarnya, bagi organisasi-organisasi lain sejenis yang melayani di wilayah-wilayah terpencil untuk bisa belajar dan kemungkinan bisa mendapatkan dukungan juga, baik itu dalam bentuk pendanaan maupun dalam bentuk peningkatan kapasitas yang pasti akan memperkuat sistem pelayanan ataupun organisasi-organisasi yang bekerja di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Baik, Pak Tutuk tadi sudah coba menceritakan dan ini kelihatan pendek tapi itu udah kayak seluruh dunia dimasukkan ke dalam situ ya Pak ya. Dan ini artinya juga ada begitu banyak effort yang mesti dilakukan. Mungkin secara spesifik Pak, kalau misalnya tadi coba kita bagikan tadi visi besar yang mau kita lakukan di 2024. Kalau misalnya menurut Bapak, khususnya saya berpikir mungkin secara sederhana mungkin untuk para sahabat di luar sana, bagaimana mereka kemudian bisa berkontribusi begitu Pak dalam perjalanan kita ini secara spesifik di 2024. Mungkin untuk ini mungkin Bapak bisa bagikan sejauh ini Pak seperti apa keterlibatan dari para entah itu para relawan atau mungkin para donatur kita, karena pada akhirnya kan tadi Bapak menyebut soal pembiayaan ya Pak ya, dengan tadi ekspektasi yang sangat tinggi. Nah mungkin bisa Bapak bisa bagikan sebenarnya support bentuk support sekuat apa sih Pak yang kita harapkan untuk kemudian menjalankan visi besar ini di 2024 ini untuk masyarakat Indonesia, untuk para sahabat juga yang mungkin selama ini sudah berjalan bersama kita. Ya. Kalau mungkin bisa dibagikan Pak. Iya, para donatur, para relawan yang tergabung di Dokter Share itu menjadi backbone-nya, menjadi tulang punggung untuk pelayanan Dokter Share di daerah sebenarnya sampai dengan saat ini. Bahkan pencapaian yang saat ini dicapai oleh Dokter Share itu tidak akan bisa kita rasakan, tidak akan bisa terjadi kalau misalnya tanpa ada dukungan dari para relawan dan para donatur. Oleh sebab itu adalah penting untuk kita terus berusaha bersama-sama ya, baik itu para relawan maupun para donatur, untuk mendukung dan kemudian bisa mewujudkan pelayanan kesehatan, akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil, sampai dengan kita menemukan sebuah sistem, sebuah mekanisme, sebuah proses yang kemudian menjamin pelayanan kesehatan itu bisa berjalan berkelanjutan ke depannya, baik itu didukung oleh pemerintah ataupun didukung oleh berbagai pihak gitu ya. Jadi sampai dengan saat ini memang diperlukan berbagai kontribusi ya. Jadi dari para sahabat yang ingin memberikan dukungan baik itu finansial maupun dalam bentuk in-kind ya, dukungan alat kesehatan, obat-obatan ataupun beberapa perlengkapan yang bisa membantu untuk pelayanan kesehatan di daerah, maka itu akan menjadi salah satu bagian penting ya untuk memastikan bahwa operasional Yayasan Dokter Peduli atau Dokter Share bisa berjalan. Yang kedua, para relawan, sudah barang tentu Dokter Share ini didukung oleh ribuan relawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka menjadi bagian penting akan pencapaian dan pelayanan yang saat ini Dokter Share lakukan. Para relawan diharapkan juga bisa tetap, bagi yang sudah bergabung, bisa tetap keep in touch lah ya, bisa tetap
terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelayanan medis Dr. Share dan mengajak relawan-relawan yang baru, ya. Sehingga lebih banyak tenaga kesehatan, lebih banyak masyarakat, lebih banyak pihak yang kemudian terlibat dan berkontribusi pada pelayanan kesehatan yang membantu saudara-saudara kita di wilayah terpencil. Dan yang terakhir, sudah barang tentu kita membuka kesempatan untuk berjejaring, ya, bermitra dengan baik itu dari sektor organisasi masyarakat sipil ataupun dari sektor swasta, ya. Bermitra untuk bersama-sama nih ambil bagian, mengambil peranan dalam mengentaskan isu kesehatan di Indonesia. Karena sekali lagi, isu kesehatan di Indonesia ini adalah isu yang tidak bisa hanya ditangani oleh salah satu pihak saja. Tidak bisa kita serahkan kepada pemerintah saja. Karena wilayah Indonesia itu wilayah yang sangat luas dengan konteks dan keberagaman serta tantangan geografis yang luar biasa. Sehingga lebih banyak tangan, lebih banyak pihak yang terlibat itu akan lebih baik. Sehingga masyarakat, saudara-saudara kita di pulau-pulau terpencil, di wilayah-wilayah yang terisolir, itu bisa mendapatkan kesempatan layaknya kita yang berada di kota-kota besar. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi mendekatkan akses yang Betul. tadi agak challenging, agak menantang begitu. Betul. Ya. Baik. Ya, para sahabat sekalian, tadi Pak Tutut sudah membagikan bagaimana bisa berkontribusi, bisa terlibat entah sebagai relawan atau mungkin tadi sebagai donatur atau jadi tadi bisa berjejaring, ya Pak, ya, melalui program-program kerjasama untuk kemudian membuat akses itu makin mudah. Betul. Di wilayah-wilayah sulit akses. Baik, mungkin terakhir kali Pak, untuk sebagai kata-kata penutup mungkin Bapak bisa bagikan atau bisa sampaikan, mungkin perlu menyampaikan terima kasih mungkin Pak untuk semua dukungan yang sudah kita dapatkan selama ini, dan mungkin ajakan untuk mari sekali lagi berjalan bersama di tahun 2004 ini dengan segala visi besarnya tadi. Monggo silakan Pak. Ya, terima kasih Ansel. Betul sekali bahwa di tahun 2024 ini adalah terjadi fase transisi kepemimpinan, dan di lain pihak kita juga diharapkan bisa meneruskan hal-hal baik yang sudah kita lakukan. Maka di tahun 2024 ini secara khusus mewakili organisasi, kami berterima kasih kepada para relawan, para donatur, pihak-pihak yang sudah berkontribusi dalam pelayanan kesehatan di sepanjang tahun 2023 ataupun sebelum-sebelumnya. Kami berterima kasih karena semua pencapaian ini tidak bisa dilakukan tanpa intervensi dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Terkhususnya juga kepada pemerintah dalam hal ini, baik itu Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan maupun BKKBN sebagai mitra yang saat ini selalu bersama-sama dengan Dr. Share untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Ini adalah bentuk kerjasama yang kita harus pupuk dan kita teruskan sehingga kita bisa lebih berdampak lagi di tahun 2024 dan seterusnya. Bagi para sahabat yang ingin berkontribusi dan ingin melanjutkan usaha baik ini, maka kami juga mengundang para sahabat untuk terus mendukung pelayanan yang saat ini dilakukan oleh Dr. Share, baik itu pelayanan melalui rumah sakit apung, melalui dokter terbang, melalui program kaki pengkor, melalui klinik yang fokus kepada kesehatan ibu dan anak di wilayah-wilayah terpencil, maupun pelayanan untuk masyarakat marginal di wilayah urban. Kami mengundang para sahabat, baik itu donatur maupun relawan, untuk terlibat aktif. Dan jangan lupa, ajak juga rekan-rekan, para sahabat, keluarga, saudara,
untuk ikut serta dalam proses kita bantu dan kita dukung saudara-saudara kita. Karena pada dasarnya isu kesehatan ini bukan hanya isu kesehatan yang dipengaruhi atau didukung oleh pihak tertentu saja, atau dalam hal ini pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dari banyak pihak, terutama para sahabat. Terima kasih. Para sahabat sekalian yang kami hormati, tahun 2023 menjadi sangat spesial dan penuh warna. Tahun 2024 cukup menantang untuk menjalankan dan mensukseskan visi besar dari Dr. Sehat. Untuk bisa mendukung program-program Dr. Sehat, nanti bisa dicek di link website di bawah sini. Dan juga untuk bagi yang mau berdonasi, berkontribusi, nomor rekening juga nanti akan kami taruh di bawah sini, di link di bawah sini. Terima kasih banyak Pak Tutuk. Terima kasih Hasan. Baiklah para sahabat sekalian, sekian dulu Desk Talk edisi kali ini. Sampai jumpa di bincang-bincang Desk Talk edisi selanjutnya.